Hai, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membicarakan beberapa soal berkenaan dengan mengidentifikasi unsur cerita imajinasi part 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber semua, dan bagi kalian yang merasa bahwa video ini ada manfaatnya dan supaya tidak ketinggalan informasi untuk soal-soal ataupun materi-materi yang baru, silahkan boleh untuk subscribe. Soal nomor 1. Bacalah kutipan cerita berikut. Murkit, si peri kecil, duduk manis di meja makan. Ibu telah menyiapkan sup ayam lezat kesukaannya. Ibu tahu sekali bahan makan apa yang harus diramu untuk hari dingin dan gerimis seperti ini. Bu guru tadi meminta kami bercerita di depan kelas, kata Murkit setelah menghirup kuah supnya sampai habis. Cerita tentang apa, nak? Tanya ibu sambil menarik kursi kayunya lebih dekat ke kursi Murkit. Cita-cita kami kalau sudah jadi peri dewasa nanti, jawabnya. Tokoh dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Bu guru dan Murkit, B. Guru dan ibu Murkit, C. Murkit dan ibu Murkit, D. Dolly dan Loli. Nah, yang ditanyakan adalah tokoh. Kalian tentu ingat tokoh itu apa? Tokoh adalah mereka-mereka yang memiliki lakuan atau berperan di dalam sebuah cerita. Kalau kita cermati bersama, di sini ada dua tokoh yang terlibat, yaitu Murkit dan ibu Murkit. Betul. Soal nomor 2. Bacalah kutipan cerita berikut. Bu guru tadi meminta kami bercerita di depan kelas, kata Murkit setelah menghirup kuah supnya sampai habis. Cerita tentang apa, nak? Tanya ibu sambil menarik kursi kayunya lebih dekat ke kursi Murkit. Cita-cita kami kalau sudah jadi peri dewasa nanti, jawabnya. Loti ingin jadi ilmuwan peri yang hebat. Doki ingin menjadi tentara peri. Mili ingin seperti ayahnya yang punya kebun tomat yang luas. Dan kamu? Aku bingung, ibu. Permulaan konflik dalam cerita tersebut adalah A. Murkit bingung dengan cita-citanya, B. Bu guru meminta anak-anak bercerita, C. Ibu memasak sup kesukaan Murkit, D. Murkit menghabiskan kuah sup. Nah, kalian pasti ingat bahwa alur memiliki pentahapan. Nah, tahap-tahap alur itu ada 5. Yang pertama perkenalan, tahap kedua masalah mulai muncul, tahap ketiga masalah mencapai puncak atau klimaks, yang keempat tahap pelarian, dan yang kelima penyelesaian. Nah, yang di sini adalah yang ditanyakan adalah tahap masalah mulai muncul. Iya. Permasalahan dalam cerita ini, kalau kamu membaca cerita secara keseluruhannya nanti akan jelas, dan semuanya itu diawali dari ketika Murkit bingung saat ditanya apa cita-citanya kalau nanti sudah besar. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Bacalah penggalan cerita berikut ini.
Di sebuah hutan hiduplah seekor burung nuri yang cantik. Ia memiliki bulu yang indah dan suara yang merdu. Namun, entah mengapa burung itu selalu menyendiri. Berbeda dengan burung pipit. Walaupun tidak terlalu cantik, ia sangat ramah sehingga mempunyai banyak teman. Burung pipit merasa kasihan melihat burung nuri selalu menyendiri, mencoba untuk menyapanya. Hal yang dominan dalam penggalan cerita tersebut adalah A. Penokohan, B. Tema, C. Latar, D. Alur. Nah, hal yang paling dominan yang dipertanyakan. Hal yang dominan maksudnya yang paling banyak diceritakan, diungkapkan dalam kutipan cerita tersebut. Kalau kita perhatikan pada bagian cerita ini termasuk bagian awal cerita. Di sini dipaparkan tentang tokoh cerita, yaitu burung nuri dan bagaimana sifatnya, pun juga dengan burung pipit yang digambarkan dengan sifat-sifatnya juga. Maka jawaban yang benar adalah yang bagian A, betul. Soal nomor 5. Bacalah penggalan cerita berikut. Sepanjang perjalanan sampai ke rumah, Peri Lilia terus-menerus mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kecerdasan Sevi yang telah membantunya. Sevi hanya tersenyum dan berkata, ia akan melakukan apapun demi sahabatnya. Merasa terharu, Peri Lilia berjanji kepada dirinya untuk selalu menjaga persahabatannya dengan Sevi selamanya. Berikut ini yang bukan karakter tokoh Sevi menurut cerita tersebut adalah A. Suka memuji, B. Baik hati, C. Cerdas, D. Suka membantu. Dalam cerita ini dikisahkan ada dua tokoh, Peri Lilia yang terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Sevi karena kebaikan dan kecerdasan Sevi. Sevi telah menolongnya. Dari apa yang diungkapkan oleh Lilia, kita tahu bahwa Sevi merupakan tokoh yang memiliki karakter baik hati, cerdas, dan suka menolong. Sehingga dari keempat alternatif jawaban ini yang bukan merupakan karakter Sevi, yaitu suka memuji. Nah, sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Buat yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe supaya bisa beroleh informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.